Nah, saya pertama budidaya teman-teman ya, saya berikan kepada maggot seperti ini. Kemudian mereka mengelilingi seluruhnya ini teman-teman, tanpa terkecuali, karena maggot sangat suka sekali ya dengan buah tomat ini. Saya terkejut teman-teman, yang makan buah tomat dan buah sawo ini mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BSF semuanya. Teman-teman, ini kali ini saya pakai penjepit ya. Saya ngambil kaskot-kaskot yang sudah nggak kemakan pakai ini ya. Enak sekali, ini memudahkan pekerjaan kita ini. Harganya murah teman-teman, kalau nggak salah 10 apa 15.000 ya. Mungkin paling mahal 20.000. Ini sebenarnya masih banyak yang belum kebagian pakan ini teman-teman. Nah kayak gitu tuh, kok kabur melarikan diri nih, karena kalau tempatnya terlalu terang, maggot-maggot ini biasanya jadi yang makan mereka cuman dari bawah seperti ini. Nah kalau tempatnya gelap, mereka bisa naik ke atas ini biasanya makan mereka. Nah teman-teman, di video kali ini seperti yang judul saya bawakan hari ini teman-teman ya, penyebab maggot mati di media becek. Akhirnya alhamdulillah teman-teman, setelah saya budidaya di fase pertama, setelah saya uji coba di dalam baskom kemarin teman-teman ya, ini awalnya buah nanas yang berapa ya, kurasa ada ini 5-6 biji kemarin, dan di dalamnya ada sedikit maggot ya. Ini dulunya di dalam kandang lalat BSF, lalatnya bertelur di atas ini, ada waring ya, kemudian telurnya berjatuhan. Karena di awal pertama budidaya dulu saya teman-teman ya, matinya itu menggunakan buah. Fakta apa yang saya temukan teman-teman ya, penyebab mereka mati di media becek itu apa kira-kira? Teman-teman cari inspirasi kemana saja pun, kalau nggak praktek teman-teman ya, teman-teman nggak bakal menemukan ilmu yang sesungguhnya. Karena teman-teman ya, pengalaman itulah guru yang sesungguhnya ya. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu ya channel ini. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja ya. Nah teman-teman, ini ya teman-teman, lihat di biophone saya ini saya beranikan diri menggunakan media becek. Tahu sendiri teman-teman ya, tekstur buah nanas itu adalah becek, sangat becek ya. Nah seperti ini sebenarnya kapasitasnya masih kebanyakan maggot daripada buahnya ya, karena mereka makan lewat bawah. Tapi kalau kebanyakan buahnya itu biasanya tetap saja becek. Tapi sebenarnya teman-teman ya, becek itu bukan faktor utama penyebab maggot-maggot mati ya. Saya ceritakan kembali teman-teman ya, awal saya budidaya saking semangatnya, saya gunakan di situ, saya kasih pakan, di bawahnya kan sudah ada dedak sama ampas tahu ya. Kemudian dedak ampas tahu itu sendiri sebenarnya makanan teman-teman ya. Cuman kalau teksturnya sudah mengering, kurangilah kaskotnya, kemudian dibuang, diganti dengan pakan yang baru teman-teman. Kurangi saja teman-teman, kurangi lagi, karena idealnya pakan di media kering seperti ampas tahu dan dedak itu maksimal ketebalan 10 cm teman-teman. Itu kalau menurut saya ya. Nah maksimal kalau media kering itu 10 cm. Nah kalau 10 cm itu teman-teman ya, 10 cm itu setebal ini. Sebenarnya ini saya katakan maksimal, kenapa teman-teman? Maksimal, kalau bisa jangan sampai maksimal teman-teman ya. Kalau sampai 10 cm ini sebenarnya sudah sangat berbahaya kalau media kering. Kenapa? Karena jika media kering terlalu tebal teman-teman ya, biasanya di dalamnya itu sangat panas, kemudian baunya menyengat. Jika tidak dibolak-balikkan, baunya menyengat dan banyak yang menggumpal ya. Menggumpal akan seperti jamuran, dan yang jelas baunya menyengat. Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya ya, ukuran biophone yang ideal itu berapa. Ini sangat nyaman sekali biophone saya ini teman-teman, benar-benar nyaman. Inilah biophone yang saya mau ya. Silahkan tonton video yang lainnya ya, kalau mau biophone ini ukuran berapa, klik link di atas ini teman-teman. Itulah tadi kalau media kering ya, media kering itu kalau bisa maksimal pakannya 10 cm. Kalau bisa ya, kalau bisa usahakan dia itu maksimal 8 cm atau 7 cm saja teman-teman pakannya itu. Jadi kalau maggotnya kira-kira di situ kebanyakan ya silahkan buat biophone lagi teman-teman ya, karena maggot yang terlalu padat itu juga tidak baik untuk pertumbuhan dan juga sering membuat amoniak meningkat dan sering panas teman-teman ya di situ.
Untuk itu teman-teman ya, yang sudah mengalami kaskotnya media keringnya terlalu tinggi, terus di dalamnya itu kok baunya menyengat, silahkan dikurangi kaskotnya dari atas tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kemudian buang kaskotnya, tipis-tipis lagi, buang kaskotnya. Kemudian ketika sudah tipis ya, sudah mepet sama magotnya, tambahkan lagi media dedak sama ampas tahu. Karena budidaya media becek dan media kering itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan teman-teman. Kalau media kering itu ya kelemahannya dia tidak akan terurai seluruhnya ya, tidak akan habis dan menyisakan banyak kaskot. Tapi kalau media basah seperti buah-buahan ini tahu sendiri, mungkin kaskotnya atau bekas magotnya, sisa-sisanya itu hanya biji-bijinya dan kulitnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut di topik utama, penyebab magot mati di media becek ya. Penyebabnya apa? Jadi seperti ini teman-teman ya, saya pernah melihat vlog, bukan saya terus mengecap buruk vlog lain teman-teman ya, bahwasanya memberikan pakan maggot dengan jeruk beserta kulitnya itu berbahaya, katanya demikian ya. Tapi setelah saya telaah teman-teman, saya pelajari kesana kesini dan saya pernah membuktikan. Saya dulu menyangka juga demikian. Saya berikan di situ pepaya dan buah pisang, lahap sekali mereka, hidup teman-teman. Kemudian saya berikan buah tomat dan buah sawo teman-teman. Seharusnya sawo yang matang busuk itu harusnya terurai sampai ke kulit-kulitnya teman-teman ya, tanpa sisa. Dan akhirnya sawonya pun terurai teman-teman. Kemudian buah tomat, mereka sangat antusias sekali dengan buah tomat itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman kebetulan ada buah tomat. Nah saya pertama budidaya teman-teman ya, saya berikan kepada maggot seperti ini. Kemudian mereka mengelilingi seluruhnya ini teman-teman, tanpa terkecuali, karena maggot sangat suka sekali ya dengan buah tomat ini. Kemudian saya di situ mengamati ya. Di sini ada buah pisang, kemudian buah pepaya, di sini buah tomat teman-teman, dan buah sawo. Saya terkejut teman-teman, yang makan buah tomat dan buah sawo ini mati. Mati, heran saya. Mati tidak lama, dalam jangka kurang dari 2 jam mereka mati. Tomat ini bahkan belum habis ya. Jadi yang buah pisang dan buah pepaya ini hasil dari kebun teman-teman. Dan buah tomat serta buah sawo ini saya minta dari pasar ya, walaupun jauh saat itu. Saya ambil dari sisa-sisa orang jualan di pasar ya, yang sudah busuk. Mati teman-teman. Saya di situ bingung. Ini kenapa? Mereka sangat antusias makan, tapi kenapa belum habis buah tomat ini? Kok mereka sudah mati? Ini saya bingung teman-teman. Setelah itu saya buang, saya frustasi, hampir saja putus asa teman-teman, hampir saja nyerah karena mereka sangat lahap ya. Saya tidak menyangka kok mereka mati. Kemudian saya temukan lagi video penyebab maggot mati, salah satunya kulit jeruk katanya kan. Jangan kasih kulit jeruk, mereka bisa mati. Wah, apa memang iya? Seharusnya maggot itu adalah predator yang sangat lahap sekali teman-teman ya. Apa saja dimakan asalkan tidak benda keras itu. Kemudian saya cari lagi inspirasi video di vlog kawan yang lain tuh ya. Dia kasih pakan maggotnya itu full buah di situ teman-teman. Full buah. Kemudian ada pertanyaan, buah jeruk juga gimana kalau buah jeruk? Kalau buah jeruk langsung saya belah katanya kan. Langsung saya belah, saya berikan ke maggot. Dan maggotnya tidak ada yang mati teman-teman. Maggotnya tidak ada yang mati, bahkan sampai ke bagian kulit-kulitnya. Karena maggot ini pintar ya. Dia kalau sudah area yang keras, yang kulit, yang biji dia tidak mau makan. Jadi tentunya kalau buah jeruk kalau kulitnya keras dia tidak akan dimakan teman-teman. Nah teman-teman, selain itu saya berikan kobis dari pasar teman-teman ya. Sisa-sisa kobis dari pasar saya berikan. Saya cacah-cacah bahkan lembut-lembut di situ teman-teman ya. Kobisnya itu lembut sekali di situ bahkan. Kemudian saya berikan. Lain harinya itu teman-teman, saya tes lagi, saya penasaran bagaimana sih budidaya pakai limbah organik. Dan kebetulan limbah organik tempat saya ini susahnya minta ampun carinya teman-teman ya. Sekali lagi karena tempat saya ini pasarnya tradisional, 1 minggu sekali. Kalau hari Jumat itu pun yang tukang jualan buah itu 1-2 orang itu jarang datang teman-teman. Kalau tukang sayur banyak teman-teman ya. Saya berikan kobis di situ teman-teman ya. Saya lanjut lagi, saya berikan kobis yang saya cacah bahkan lembut sekali teman-teman. Mereka mati lagi teman-teman. Saya bingung lagi. Waduh, itulah di tahap pertama saya katakan maggot saya mati setengahnya dari telur 5 gram itu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat vlog saya yang lain, video saya yang lain, kemudian saya pahami teman-teman. Akhirnya saya pahami, ini saya beranikan diri menggunakan buah nanas. Kebetulan buah nanas ini adalah hasil dari kebun yang sudah tidak produktif teman-teman. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ini fakta yang dapat membunuh maggot ini adalah pestisida.
adalah pestisida real teman-teman ya. Karena ini mereka tidak mati, kenapa? Karena ini kebun, hasil dari kebun dan sudah lama tidak dirawat, bahkan tidak pernah disemprot-semprot teman-teman ya. Ini buah baru semua, walaupun sekecil-kecil ini, telapak tangan ini, sekepal tangan ini teman-teman. Jadi mereka sehat-sehat teman-teman ya. Ketika saya berikan tomat tadi mati, itu saya nyatakan sebagai, oh iya, saya cari inspirasi dari video orang luar negeri teman-teman. Di situ kebetulan saya baca kemarin malam ya, kalau tidak salah. Dia mengatakan hanya saja yang dapat membuat maggot ini mati ketika kulitnya terpapar oleh pestisida. Nah, saya mantap sekali di situ teman-teman. Akhirnya selama ini ketemu. Saya menyepelekan yang awal-awal budidaya itu, saya nemu buah, saya nemu sayur, langsung saya cacah, langsung saya berikan. Karena teman-teman tahu sendiri teman-teman ya, kalau dari kebun petani itu mau dijual namanya sayuran, buah-buahan itu mau dijual ke pasar itu mereka nggak dicuci. Nah bayangkan teman-teman kalau beli buah-buahan langsung dimakan teman-teman ya, itu sangat berbahaya. Sebaiknya untuk dicuci dulu teman-teman ya. Itu fakta yang saya alami. Untuk itu teman-teman tipsnya, ketika teman-teman mau budidaya pakai media buah, media becek, media sayur, silahkan dicuci dulu sampai bersih, baik itu sayuran ataupun buah-buahan teman-teman ya. Dicuci menggunakan bak dengan air yang banyak, apa 2 kali bilas. Lebih bagusnya lagi menggunakan air yang mengalir teman-teman ya, air yang mengalir seperti di rawa ataupun di keran teman-teman ya. Nah itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Itulah saya katakan sekali lagi teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau budidaya langsung saja terjun teman-teman ya, karena nanti fakta di lapangan itulah yang berkata yang sesungguhnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.